Salam. Halo. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kepada kita kesehatan, kita dapat melaksanakan ibadah pertangyangan. Bapak dan Ibu, walaupun kita masih dilanda penyakit virus, tetapi Tuhan masih berkenan kepada kita dapat melaksanakan ibadah pertangyangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih, sebelum kita melaksanakan ibadah, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk kita malam ini diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Kita membaca bersama-sama. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku.
ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka kedua telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Secara khusus Jemaat HKBP Kuala Tungkal dan saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini. Hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih memberkati kita dari setiap saat dalam segala kehidupan kita, segala aktivitas kita. Tidak ada kekuatan lain selain dari firman Allah yang dapat membangun kita, memperbaharui hidup kita. Itulah yang akan kita dengarkan saat ini, santapan rohani untuk kita semua. Namun sebelumnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada hari ini kami boleh bersekutu di rumah kami masing-masing, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan memohon melalui doa-doa kami. Kiranya pertanyaan kami saat ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada malam hari ini atau sore hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Korintus pasal 11, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 12. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita tentang siapa kita di hadapan Allah. Siapa kita di hadapan Allah. Jelas firman Tuhan mengingatkan, sungguh luar biasa tadi, semuanya berasal dari Allah. Itu catatan yang sangat penting untuk kita ketahui. Supaya dalam praktek kehidupan kita sungguh-sungguh berbahagia melihat diri kita dan juga orang lain sebagai ciptaan yang berasal dari Tuhan. Pemahaman itulah, pengetahuan itulah yang membuat kita rendah hati, membuat kita berbahagia, membuat kita hidup saling membangun. Karena ada pemahaman satu, bahwa kita siapapun adalah berasal dari Allah. Jemaat di Korintus sempat berselisih, sempat dikacaukan oleh pemahaman yang salah. Ada golongan-golongan tertentu, ada kelompok-kelompok tertentu yang mengagung-agungkan manusia laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga ada yang melihat perempuan adalah kelas 2. Melihat perempuan bukan hal yang utama. Melihat perempuan bukan adalah makhluk yang mulia sama seperti laki-laki. Prakteknya, perlakuan-perlakuan dalam masyarakat selalu memberikan hak-hak perempuan di kelas-kelas nomor 2. Hari ini kita diingatkan siapa aku, siapa dia. Kita sama-sama diajak untuk mengaku bahwa kita adalah ciptaan yang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Harkat, martabat, derajatnya laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah. Bagaimana dengan kita, Amanginang? Bagaimana pemahaman kita juga secara budaya Batak juga, budaya kita masing-masing? Apakah kita berbahagia kalau disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya di hadapan Tuhan? Atau hanya pengakuan semata mengiyakan bahwa itu adalah benar, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Sampai hari ini, masalah ini belum selesai. Kita belum sungguh-sungguh berbahagia kalau di rumah kita hanya dikaruniai Tuhan anak perempuan. Kalau memang kita sungguh-sungguh berbahagia, puji Tuhan. Kalau kita dikaruniai hanya laki-laki, puji Tuhan. Bahwa di hadapan Tuhan manusia itu sama. Diciptakan dari tanah dan kembali kepada debu tanah. Maka tidak saatnya lagi membeda-bedakan derajat harkat manusia itu di hadapan Tuhan. Karena kita dicipta oleh Tuhan siapapun. Itu dari hanya jenis kelamin. Ada juga yang membedakan manusia itu berdasarkan rasnya. Membedakan manusia itu berdasarkan sukunya, berdasarkan agamanya, berdasarkan kulitnya. Padahal kita sama semua di hadapan Tuhan. Yang harus saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain sebagai ciptaan Tuhan. Maka ketika kita menerima firman ini dan mempercayainya, tentu juga melakukannya, melaksanakannya, merefleksikannya dalam hidup kita. Kita akan berbahagia melihat keluarga kita sendiri, melihat keluarga orang lain sebagai makhluk insani, makhluk yang mulia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya orang Batak juga mengakui ini sebenarnya. Walaupun hanya pengakuan semata, tapi dalam prakteknya masih membeda-bedakan. Ada katanya depak marmeme anak,
dopak juga mermeme buru. Itu artinya orang Batak juga udah sepakat dengan itu. Bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Harus diperlakukan sama sebagai ciptaan Tuhan. Namun dalam praktek kehidupan, siapapun juga tidak boleh memaksa. Kalau memang dia mampu untuk itu, silakan. Mau laki-laki mau perempuan, silakan. Kalau memang dia ditakdirkan untuk itu, silakan. Siapapun tidak boleh melarang. Jangan pernah memaksa dalam kehidupan ini. Kalau karena pernyataan semua sama di hadapan Tuhan, padahal dia tidak mampu, kenapa dipaksakan? Biarlah yang mampu melakukan itu. Kalau perempuannya mampu melakukan itu, silakan. Kalau laki-laki melakukan itu, silakan. Dalam masa-masa pilkada, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, biasanya isu ini menjadi isu yang sangat dijual. Ketika bangsa kita masih membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Ketika ada perempuan yang muncul menjadi pemimpin, kadang kita memilih-milih ayat-ayat untuk itu, supaya perempuan tidak terpilih. Kita memilih ayat yang sesuai dengan selera kita, tapi kita tidak mengatakan ini kata Tuhan tentang laki-laki dan perempuan. Terbukti dalam Alkitab, perempuan juga dipakai Tuhan menyelamatkan bangsanya. Esther dipakai Tuhan menyelamatkan bangsanya yang sudah hampir punah. Tapi dengan kehadiran Esther yang luar biasa itu, secara utuh, perangainya juga baik, otaknya juga baik, kepemimpinannya baik, bahasanya baik, maka dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa itu. Kenapa tidak? Perempuan juga bisa melakukan hal-hal besar dimanapun dia, kalau Tuhan berkehendak. Ada ayatnya, ada firman Tuhan tentang itu. Maria dipakai Tuhan untuk tempat Tuhan Yesus dikandung. Itu buktinya mulianya perempuan di hadapan Tuhan. Dia dipakai untuk perkara-perkara besar, kabar baik besar. Maka firman ini tadi mengatakan, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Sama semua diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki tidak boleh mendebat, mendiskreditkan, menyudutkan kaum perempuan hanya gara-gara disebutkan bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuknya. Itu tidak boleh menjadi modal untuk menyerang kaum perempuan. Terbukti, kalau kita pergi ke pemakaman, laki-laki dan perempuan sama saja dibacakan. Ya. Hai laki-laki, kembalilah engkau kepada debu tanah, karena engkau berasal dari debu tanah. Tidak pernah disebutkan, hai perempuan, kembalilah kau kepada rusuk Adam. Ada gitu. Karena manusia itu bahannya sama semua, yaitu tanah. Tidak ada lebih mulia rusuk itu atau dari tanah. Justru lebih mulia tanah. Itu tidak boleh diperdebatkan. Perempuan juga tidak boleh mendebat laki-laki. Mengatakan, kamu laki-laki jangan sombong. Karena laki-laki itu keluar dari rahim seorang perempuan. Sama juga, semuanya berasal dari Allah. Topik pertanyaan kita hari ini, setara di hadapan Tuhan. Setaranya, apanya yang setara? Yaitu harkatnya, yaitu derajatnya. Setara. Masalah kemampuan itu nomor 2. Karena kemampuan itu juga adalah usaha kita, ikhtiar kita untuk belajar dan belajar meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi jangan karena setara di hadapan Tuhan, sekali lagi, jangan disamakan. Walaupun segala sesuatu sebenarnya itu tidak boleh disamakan. Jangan membeda-bedakan yang memang tidak perlu dibeda-bedakan. Dan jangan mempersamakan kalau memang itu memang tidak perlu dipersamakan.
takdir kita, termasuk adalah jenis kelamin kita. Ya, jangan pernah merubah itu. Karena itu dasar kita mengatakan itu adalah Alkitab. Laki-laki diciptakan, perempuan diciptakan. Tidak boleh lagi ditambah untuk itu. Tidak ada di tengahnya itu. Laki-laki diciptakan, perempuan diciptakan. Jadi kalau ada gerakan-gerakan selain itu, sesungguhnya itu bertentangan dengan apa kata Alkitab. Karena Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Dikatakan dalam Kejadian 5 ayat 1 dan 2. Laki-laki dan perempuan, maka mereka diberkati. Disitulah mereka disebut manusia. Jadi perempuan itu manusia, yes. Laki-laki itu manusia, yes. Mereka semua manusia itu diselamatkan Tuhan, diampuni Tuhan, yes. Galatia 3 ayat 28. Tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani, tidak ada orang merdeka, tidak ada budak, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Semuanya sama menerima kasih anugerah Tuhan. Tersenyumlah Amanginang kalau kita melihat boru kita. Kalau kita melihat anak perempuan kita. Tersenyumlah dan bergembiralah ketika mendengarkan kabar baik anak kita melahirkan perempuan. Anak kita melahirkan laki-laki. Syukurilah dan berbahagialah karena dia juga adalah ciptaan Tuhan. Dan prakteknya perlakukanlah mereka sebagaimana Tuhan memperlakukan laki-laki, sebagaimana Tuhan memperlakukan perempuan. Mereka disayangi, mereka diselamatkan, bahkan mereka sama-sama dipakai untuk tujuannya di dunia ini menghadirkan kerajaannya. Di mana-mana pun, di sekolah, perlakukanlah perempuan sebagai sahabatmu, di ruang publik, di tempat pekerjaan, perlakukanlah perempuan itu sebagai sahabatmu, sebagai yang sama-sama yang diciptakan oleh Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan acara ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 258 ayat 1. Satu tubuh kita meski banyak anggota, hitam, putih, kuning dan merah, miskin, kaya, tinggi dan hina. Satu tubuh kita dalam Yesus Kristus. Satu tubuh kita dalam Yesus Kristus. Mari satukan hati, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami, laki-laki dan perempuan, supaya hidup kami sungguh-sungguh sempurna, saling menopang, saling menolong, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Kami sungguh-sungguh diberkati dengan perbedaan-perbedaan yang Tuhan berikan kepada kami. Ketika Engkau menciptakan perempuan, ketika Engkau menciptakan laki-laki, sesungguhnya untuk memperkaya kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami saling merendahkan di antara ciptaan-Mu. Sesungguhnya kami sama derajatnya di hadapan Tuhan yang diciptakan dari tanah dan kembali kepada debu tanah.
Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini menyelamatkan kami. Bukan hanya menyelamatkan kaum laki-laki, tapi juga menyelamatkan kaum perempuan, menyelamatkan umat manusia. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu, supaya dalam kehidupan kami sungguh-sungguh berbahagia. Walaupun di rumah kami hanya ada perempuan, walaupun keluarga kami banyak yang perempuan, banyak yang laki-laki, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan semata, yang harus kami syukuri dalam kehidupan kami. Kami satu tubuh di dalam Tuhan. Walaupun banyak anggota-anggota dalam tubuh ini, sesungguhnya itu adalah untuk menopang kebersamaan kami. Pada hari ini kami berdoa untuk setiap keluarga. Berkatilah setiap keluarga, laki-laki dan perempuan yang ada di rumah kami masing-masing. Berkatilah setiap keluarga yang merindukan kehadiran laki-laki, yang merindukan kehadiran perempuan di tengah keluarganya masing-masing. Karena kami percaya Engkaulah sumber anugerah, Engkaulah yang menciptakan kehidupan, Engkaulah yang memberikan manusia kepada umat-Mu. Berikanlah itu pada waktunya, pada orang-orang yang merindukannya. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk melihat segala yang boleh kami perbaharui dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak merasa rendah diri ketika dilahirkan sebagai anak perempuan, ketika dilahirkan sebagai anak laki-laki. Beri kami kekuatan melihat diri kami sebagai ciptaan Tuhan, supaya setiap orang boleh berkarya di dalam nama-Mu, baik laki-laki, baik perempuan. Supaya setiap orang boleh memberikan kesempatan kepada siapapun yang memang layak untuk melakukan itu. Ya Tuhan, berilah kami juga hati yang menerima, yang tidak dapat kami ubah. Kami bersyukur kalau kami diciptakan sebagai laki-laki. Biarlah kami juga bersyukur kalau kami diciptakan sebagai perempuan, supaya kami tidak ada yang berniat berencana untuk mengubah itu, karena itu adalah takdir kami dari Yang Maha Kuasa. Kiranya kami boleh melihat setiap perbedaan-perbedaan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa pada seluruh jemaat, baik laki-laki dan perempuan, yang bersekolah, yang masih mengejar impiannya melalui pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami yang perempuan, anak-anak kami yang laki-laki. Biarlah mereka bertumbuh di dalam hikmat yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, jemaat-Mu, yang pada saat ini barangkali ada yang sakit, ada yang bergumul, ada yang lemah. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah tabib kami yang sesungguhnya. Berilah kesembuhan kepada yang sakit. Berilah kekuatan kepada yang lemah. Berilah Roh Kudus-Mu kepada orang-orang yang bermasalah, bergumul. Pimpinlah hidup mereka untuk mengarahkan kepada hidup yang lebih baik. Kami berdoa untuk situasi negara kami saat ini, yang semakin hari semakin banyak keluhan-keluhan, banyak pergumulan, secara khusus karena COVID-19 ini. Ya Tuhan, ampunilah kami atas dosa-dosa kami. Berilah kami jalan keluar. Pulihkanlah kehidupan kami sebagai bangsa, sebagai negara yang boleh melakukan aktivitasnya berjalan dengan baik, normal seperti sedia kala. Beri kekuatan kepada pemerintah kami, kepada petugas-petugas medis kami, dan segala yang bertugas di negara ini untuk melayani masyarakat. Kami berdoa juga untuk semua anak-anak-Mu yang Tuhan utus melayani masyarakat di dunia ini, secara khusus di negara kami. Apapun jabatan kami, pekerjaan kami, kiranya Tuhan menopang kami, melakukannya dengan kekuatan yang dari Tuhan,
supaya kami boleh bersabar, boleh dengan sukacita mengerjakan yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan hikmat kepada setiap orang tua yang mendampingi anak-anaknya belajar di rumah, supaya apapun yang kami lakukan boleh bertumbuh dengan baik, sehingga anak-anak kami di rumah hidup di dalam sukacita, walaupun di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Terimalah kami. Terimalah pertanggungan kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan persembahan kita dan kita bernyanyi. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera-Mu. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin kepadamu Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. 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 Shalom, selamat malam, sampai bertemu kembali minggu yang akan datang. Horas.